Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast Balda Kehidupan lagi. Sebelumnya orang mau minta maaf karena jarang upload lagi selama bulan November ini. Kemarin upload awal bulan November dan akhir bulan November upload, dan maaf banget sih karena ya sibuk gitu. Kemarin tuh sibuk karena banyak giat juga dari sekolah, dari organisasi dan komunitas gitu yang emang apa ya? Emang padat banget lah akhir-akhir tahun tuh biasanya kan yang kayak gitu karena pengen ngabisin APBD gitu kan. Biar nggak dikurangin APBD-nya. Nggak gitu, nggak ya, bercanda, tapi kadang benar juga sih. Eh, nggak, bercanda. Mohon maaf, saya sudah membayar pajak. Ya, nggak. Iya gitu, jadi jarang upload banget gitu. Orang tuh kayak capek, pulang malam, kadang gak pulang-pulang, kayak abangku sayang gitu kan. Kayak lagu lah gitu, padahal orang teh pengen gitu kali-kali mah tidur di rumah di kasur gitu, gak nginep, tidurnya cuma di kursi doang gitu kan, gak gitu pengen banget gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya di akhir tahun di bulan Desember ini orang bisa di rumah dan bisa agak santai gitu dengan urusan-urusan organisasi dan komunitas gitu. Tapi ngomong-ngomong organisasi sama komunitas gitu, kayaknya seru kalau kita ngebahas itu gitu kan. Karena apa ya, banyak banget teman-teman gua gitu yang ikutnya, kebanyakan gitu teman-teman gua tuh dari anak-anak organisasi atau enggak anak-anak komunitas, yang di mana organisasi dan komunitas itu berbeda-beda gitu. Tapi yang kurang dalemin itu organisasi sama komunitas. Organisasi pramuka tentunya sampai saat ini masih, dan komunitasnya ya adalah beberapa, nggak bisa disebutin. Soalnya sama-sama aja karena orang nyarinya komunitas sama organisasi itu yang lebih ke sosial, ngebahas kayak lebih ke teaching kayak 1.000 guru dan lain gitu. Tapi orang nggak ikutan nih 1.000 guru, parah banget sih, orang gagal mulu ikutan 1.000 guru. Baru kemarin ikutan kepengurusan gitu atau apalah lupa gitu. Cuman sampai tahap administrasi aja, wawancara kagak masuk dah. Males banget dah gua. Kagak bisa lolos ya, mungkin gak mantas jadi guru kali ya. Enggak sih, tapi ya itulah serunya gitu mengikuti organisasi. Apa serunya orang belum bilang gitu ya. Pokoknya gini, buat kawan-kawan nih yang belum pernah ikutan organisasi atau komunitas, orang mau ngasih tahu loh, banyak banget yang bisa didapetin dari semua itu. Apa aja? Banyak loh. Kalau yang secara universal ya, kayak dapat relasi baru, terus dapat ilmu baru, dapat apa lagi, jodoh mungkin, dapat banyak lah gitu. Kalau itunya tiga sih yang universal menurut orang yang itu. Karena apa ya, mengikuti suatu organisasi atau suatu komunitas itu dalam kehidupan itu sangat penting deh menurut orang gitu. Kenapa sangat penting? Karena di situ kita juga bisa mengatur pola hidup kita, bisa mengatur jam kita, bisa mengatur emosi kita, bisa mengatur bagaimana caranya kita berbirokrasi dengan orang lain gitu. Kalau gak jarang juga gitu orang-orang yang gak ikut organisasi atau komunitas juga bisa semuanya, cuman caranya itu beda loh sama orang-orang yang ikutan organisasi atau komunitas gitu. Kata guru saya dulu, dan itu ternyata benar adanya. Banyak banget insan-insan baru. Contohnya orang di Pramuka nih ya. Orang jujur ikutan organisasi di Pramuka itu enggak dari SD itu orang pramuka lomba banget. SMP enggak ikutan pramuka, SMA ikutan pramuka organisasi, dan ternyata agak beda dengan tingkatan SMA. Lalu sampai sekarang dari 2013 sampai 2022 sekarang orang masih ikutan organisasi pramuka, yang dimana sekarang malah nama berat coy gitu kan. Ternyata pramuka itu bukan hanya sekedar tali temali, bukan hanya sekedar morse, bukan hanya sekedar sandi-sandian, bukan hanya sekadar simapur kayak tongkat parkir di Indomaret gitu yang dipakai, akhirnya pakai buat parkir AAA Indomaret gitu kan. Ternyata banyak loh dari organisasi ini gitu, dari pramuka khususnya gitu, yang orang dapetin. Dari orang jadi relawan, orang bisa menjadi guru,
Guru dalam artian orang bisa menjadi volunteer guru kayak 1.000 guru ada loh di Pramuka itu ternyata. Terus orang bisa membantu sesama, orang bisa birokrasi sama pejabat-pejabat, bisa birokrasi bersama ya pemerintahan lah gitu, banyak gitu. Dan itu gara-gara orang ikut organisasi gitu. Itu baru satu organisasi loh, baru Pramuka aja, belum yang lain, belum komunitas orang kemarin ikut sosio sharing di sana. Programnya bagus-bagus. Yang pertama tentang amal kita, bukan amal kamu ya, amal kita terhadap orang lain gitu, maksudnya membantu sesama lah, intinya sama. Cuman programnya itu bagus loh, kayak program mengajar sosio meja kayu singkatannya apa ya, lupa lah, pokoknya meja kayu judul kegiatannya, yang dimana orang selama 1 minggu atau kurang gitu di sana, kita datang ke gak pelosok lah, ke tempat-tempat, eh baru 2 tempat sih sebenarnya, masih sama di Dampit, di daerah orang juga ke atas, ya anggaplah pelosok gitu. Di sana kita belajar bareng sama masyarakat, kita belajar bareng masyarakat, kita tuh di sana tuh bukan kita yang mengajari masyarakat, tapi kita yang diajari oleh masyarakat sebenarnya. Jadi kayak KKN. Nah, kayak KKN lah. Nah, jadi pembelajaran itu kayak KKN di sana. KKN, tapi bukan KKN Desa Penari ya. Kayak bagaimana orang bersosialisasi dengan masyarakat. Terus orang bisa ngobrol panjang gitu ya. Dari jam 7 Isya sampai jam 11 malam. Agak bohong sih ini enggak. Ya sosialisasi ke masyarakat gitu. Terus mengajar anak-anak sekolah. Kalau kalian tahu, kalau mau cari ada sekolah Juantika itu namanya. Nah di situ kita kerjasama di sana, yang dimana orang jadi kayak melihat bahwa ternyata pendidikan di Indonesia tuh belum merata loh gitu. Ternyata yang merata itu hanya ya daerah Jabodetabek aja mungkin ya. Karena yang dirasa-rasa dari Kabupaten Bandung sendiri gitu, Bandung ke sini tuh pendidikannya masih kurang loh, masih banyak yang harus diperbaiki, apa daya kurtilas dan lain-lain gitu. Dan itu menjadi sebuah insight baru buat orang gitu. Dan itu gara-gara orang ikutan komunitas dan organisasi, orang jadi bisa tahu semua itu gitu. Ternyata ikut itu tuh cuman bukan hanya sekedar menyemainya doang gitu. Organisasi sama komunitas tuh bukan hanya apa ya, cuman kumpul-kumpul gak jelas gitu. Ternyata banyak insightnya kalau emang komunitas sama organisasinya yang positif dalam artian jelas gitu ya, jelas gitu. Terus orang bisa berkolaborasi dengan yang lain sama 1% dan lain-lain gitu. Dan itu gara-gara organisasi dan komunitas, dan orang pun bisa apa ya, punya keras pun ya di sana juga gitu. Ya intinya sih ya, dalam obrolan ini orang pengen ngajak kalian aja buat ikutan komunitas atau organisasi apapun itu, karena itu yang bikin kita berwarna hidup gitu, daripada kita galau-galau gak jelas, daripada kita ngerokok gak jelas gitu, kita nyanyi-nyanyi keras-keras terus gak ada yang ngedengerin, kita curhat sana sini tapi malah pada fake semua. Lebih baik kita ikutan komunitas atau organisasi gitu, yang emang bikin kita tuh menjadi lebih baik lagi, menjadi keren lagi. Gitu aja sih yang pengen dibahas kali ini. Jadi makasih banyak buat semuanya udah dengerin, dan makasih banyak udah terus ngedukung podcast ini. Pokoknya terima kasih banyak dan salam pramuka. Dadah semuanya.